Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para peserta Diklat PDPS. Saat ini kita akan memasuki materi Kapita Selekta Pekerjaan Sosial. Tujuan pembelajaran kompetensi dasar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami Kapita Selekta Pekerjaan Sosial yang meliputi konsepsi pembangunan sosial, kesejahteraan sosial, kontribusi disiplin ilmu lain terhadap kesejahteraan sosial, esensi pekerjaan sosial, dan langkah intervensinya, serta hakikat peranan pekerjaan sosial. Kemudian, indikator keberhasilan. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta mampu memahami esensi pembangunan sosial, memahami konsepsi kesejahteraan sosial, menjelaskan tentang kontribusi disiplin ilmu terhadap kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial, kemudian menjelaskan tentang lingkup pekerja sosial, memahami langkah intervensi pekerja sosial, menjelaskan tentang hakikat peranan pekerja sosial. Pokok bahasan yaitu pembangunan sosial, kesejahteraan sosial, kontribusi disiplin ilmu terhadap kesejahteraan sosial dan pekerja sosial. Pekerja sosial, dan yang terakhir adalah langkah-langkah intervensi pekerjaan sosial serta hakikat peranan pekerjaan sosial. Pembangunan sosial. Pembangunan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Menurut J.A. Paulsen dalam National Development, ini dicatat dalam bukunya Bakhtiar Hamzah tahun 2010, merupakan pembangunan multidimensional. Ada 3 dimensi pembangunan nasional, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan politik, dan pembangunan sosial. Tujuan pembangunan sosial adalah meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat, baik melalui kebijakan di aspek sosial maupun aspek lain, misalnya teknologi dan sumber daya ekonomi sebagai penopang. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Tujuan kesejahteraan sosial untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya, untuk mencapai penyesuaian diri yang baik, khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. Fungsi kesejahteraan sosial, fungsi pencegahan, fungsi penyembuhan, fungsi pengembangan, dan fungsi penunjang. Perubahan konsep kesejahteraan sosial itu ada 2, konsep residual dan konsep institusional. Keterkaitan ilmu kesejahteraan sosial dengan pekerjaan sosial. Ilmu kesejahteraan sosial merupakan ilmu yang memfokuskan pada human service practice atau praktek pelayanan manusia. Kemudian ilmu kesejahteraan sosial terkait dengan profesi yang memberikan bantuan terhadap klien, penerima pelayanan ataupun kelompok sasaran. Kemudian ilmu kesejahteraan sosial dituntut memiliki kerangka pemikiran yang memadai untuk mendukung perkembangan metodologi dan praktek kesejahteraan sosial. Ada 3 aspek utama ilmu kesejahteraan sosial atau praktek kesejahteraan sosial. Yang pertama adalah aspek kerangka pemikiran. Kemudian yang kedua aspek metodologi, yang terbagi atas metodologi penelitian dan metode intervensi. Kemudian yang ketiga aspek praktek atau praktis. Untuk meningkatkan kemampuan praktisi kesejahteraan sosial, ilmu kesejahteraan sosial mensinergikan berbagai disiplin ilmu lain agar dapat menciptakan kondisi sejahtera. Keterkaitan ilmu kesejahteraan sosial dengan beberapa disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu kesejahteraan sosial dan sosiologi, kemudian ilmu kesejahteraan sosial dan antropologi, kemudian ilmu kesejahteraan sosial dan ilmu hukum, kemudian ilmu kesejahteraan sosial dengan ilmu politik, kemudian ilmu kesejahteraan sosial dan ilmu ekonomi manajemen, kemudian ilmu kesejahteraan sosial dan psikologi, kemudian ilmu kesejahteraan sosial dan ilmu lingkungan, kemudian ilmu kesejahteraan sosial dan ilmu kesehatan, ilmu kesejahteraan sosial dengan ilmu pendidikan, ilmu kesejahteraan sosial dan ilmu agama. Nah, itulah
yang keterkaitan dengan kesejahteraan sosial. Pekerja sosial adalah aktivitas profesional yang ditujukan untuk menolong orang baik sebagai individu, kelompok, organisasi maupun masyarakat dalam rangka meningkatkan atau memperbaiki kemampuan berfungsi sosial dan menciptakan kondisi lingkungan sosial yang memungkinkan orang tersebut dapat mencapai tujuan hidupnya. Ini menurut Zastrow tahun 1999. Ada 5 unsur utama dalam pekerjaan sosial menurut Zastrow, yaitu kegiatan profesional, proses pertolongan, sasarannya adalah individu, kelompok, dan masyarakat, mewujudkan perbaikan kemampuan berfungsi sosial, mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Ada 3 unsur utama prinsip pelayanan sosial. Pelayanan sosial sebagai aktivitas profesi pekerjaan sosial bersama profesi lain, bukan monopoli profesi pekerjaan sosial. Kemudian yang kedua, pelayanan sosial ditujukan untuk membantu orang agar lebih berkecukupan dalam mengembangkan diri, mencegah ketergantungan, memperkuat relasi keluarga, memperbaiki individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Dan yang terakhir adalah pelayanan sosial diberikan agar penerima layanan dapat berfungsi sosial dengan baik. Tingkatan intervensi praktik pekerjaan sosial itu pada praktik mikro, yaitu kegiatan pekerjaan sosial yang diarahkan untuk menangani permasalahan sosial, permasalahan yang dialami individu-individu dan keluarga. Kemudian pada praktek meso, yakni kegiatan pekerjaan sosial yang diarahkan terhadap kelompok. Dan yang terakhir adalah praktek makro, yakni kegiatan pekerjaan sosial yang diarahkan terhadap organisasi dan masyarakat untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan. Tujuan pekerjaan sosial membantu orang memperluas kompetensinya, membantu orang memperoleh sistem sumber, membuat organisasi-organisasi yang responsif dalam memberikan pelayanan sosial, memberikan fasilitas interaksi individu dengan individu lain dalam lingkungan mereka, mempengaruhi interaksi antara organisasi dengan institusi, mempengaruhi kebijakan sosial maupun kebijakan lingkungan. Kemudian fungsi pekerja sosial, membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuan secara efektif untuk melakukan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah sosial yang dialami. Kemudian mengkaitkan orang dengan sistem-sistem sumber, kemudian memberikan fasilitas interaksi dengan sistem-sistem sumber, selanjutnya memberikan fasilitas interaksi di dalam sistem-sistem sumber, kemudian mempengaruhi kebijakan sosial, kemudian memeratakan dan menyalurkan sumber-sumber material, selanjutnya memberikan pelayanan sebagai pelaksana kontrol sosial. Kemudian prinsip-prinsip dasar praktek pekerjaan sosial. Yang pertama adalah penerimaan, kemudian individualisasi, kemudian sikap tidak menghakimi, kemudian rasionalitas, empati, ketulusan dan kejujuran, kerahasiaan, dan mawas diri. Bidang pelayanan pekerjaan sosial itu pelayanan kesejahteraan umum, pelayanan kesejahteraan anak dan keluarga, pelayanan lanjut usia, pelayanan kepada korban ketergantungan obat, pelayanan kesehatan mental, pelayanan terhadap kelompok-kelompok minoritas, kemudian pekerjaan sosial di daerah-daerah pedesaan. Tahapan pelayanan dalam pekerjaan sosial, yang pertama adalah pendekatan awal, kemudian kontrak, kemudian assessment. Nah, ini gambaran isi rencana intervensi, kemudian menentukan hasil atau outcome, kemudian evaluasi, terminasi, dan rujukan. Hakikat peranan pekerja sosial, peranan adalah perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan statusnya. Secara konseptual, peranan dikembangkan dalam upaya menjelaskan bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Peranan dalam praktek pekerjaan sosial terwujud dalam bentuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga akan memberikan gambaran tentang perilaku, sikap, dan strategi khusus yang berkaitan dengan upaya memperbaiki situasi dan kondisi orang yang bermasalah. Dan yang terakhir, peranan pekerjaan sosial dalam praktek pekerjaan sosial bervariasi. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap individu. Perbedaan kebutuhan tersebut selain karena uniknya individu, juga disebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang terencana secara alami seperti perubahan kelembagaan dan perubahan lingkungan.
Kemudian di sini ada beberapa peranan pekerja sosial dalam praktik pekerja sosial, dan ini adalah analisa kasus, dan demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.